Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini setelah kita melaksanakan ya apel Hari Guru Nasional. Ya, kita kembali pada ruangan ini di ruang guru yang penuh dengan barokah, berkumpul untuk menyatukan rasa dan menguatkan karsa kita dalam rangka memajukan sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Paiton. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berbahagia khususnya para guru di SMA 1 Paiton ini, karena kita sebagai guru benar-benar dihargai oleh pemerintah sehingga kita rayakan hari ini juga Guru Nasional pada tanggal 25 November. Ya, baik, perlu saya ingatkan bahwasanya Bapak Ibu guru adalah guru-guru yang profesional, sebagai pendidik yang profesional. Ya, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, bahwasanya guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid. Yang kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Yang ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia. Inilah tugas berat dan amanah yang besar yang dibebankan pada guru. Sehingga keberlangsungan negara kita, kepemimpinan kita di masa yang akan datang adalah bagaimana peran guru dalam mendidik, mengajar, dan membimbing anak kita pada hari ini. Sehingga harapannya anak kita akan jadi golden age, jadi anak yang di zaman keemasan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita tetap semangat bagaimana SMA kita, SMA Negeri 1 Paiton ini terus memiliki prestasi yang besar, yang sampai hari ini kita sudah memaklumi dan memahami sudah prestasi kita sudah kita dapatkan begitu banyak, baik secara regional maupun secara nasional. Dan itu kita harus pertahankan. Di momen yang baik ini kita mari bersinergi bagaimana kita menjadikan anak-anak kita memiliki kelulusan yang baik, punya prestasi yang baik, ya, punya keterampilan dan prestasi akademik dan akademik yang baik, yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Paiton khususnya, dan dibanggakan oleh orang tua, serta dibanggakan oleh negeri kita, yang mereka diharapkan dari pemimpin bangsa yang hebat di masa yang akan datang. Peran guru sangat besar sekali. Ya, apa yang kita lakukan yang baik, mari kita pertahankan. Ya, yang kurang, mari kita berbagi bersama-sama. Sudah banyak hal yang saya tahu Bapak Ibu telah mengerjakan tugas dengan baik. Hari ini saya apresiasi. Tadi sudah kami berikan penghargaan ya terhadap guru-guru yang memiliki potensi dan memiliki prestasi dalam dedikasinya, loyalitas, dan kesabarannya dalam mendidik bangsa, khususnya mendidik anak siswa kita SMA 1 Paiton. Semoga apa yang kami berikan dalam bentuk penghargaan menjadi pemicu Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan kualitas dedikasinya, kesabarannya dalam mendidik anak-anak kita. SMA 1 Paiton memang beda dengan sekolah yang lain secara khusus, karena kami berangkat
dalam mengembangkan siswa kita adalah berbasis ya kearifan lokal, sehingga potensi anak itu bisa berkembang menjadi suatu prestasi yang kita harapkan. Lebih-lebih kita mendapatkan proyek yaitu double track ya yang memungkinkan siswa berkembang dengan keterampilannya dengan prestasi yang di luar prestasi akademik. Kita sudah sepakat ya prestasi dan akademik kita tingkatkan di bidang olahraga, di bidang karakter, di bidang kewirausahaan, ya, di bidang keterampilan. Kita sudah cukup mewarnai anak-anak kita jadi anak yang hebat sehingga mereka disebut anak yang punya prestasi. Yang akademik pun juga nggak kalah pentingnya. Anak-anak kita sudah banyak mewarnai di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang favorit. Anak kita arahkan jadi anak yang bisa melanjutkan sebagai wujud ya komitmen SMA, bisa menjadi pemimpin, menjadi anak yang berkualitas dan sebaik yang bisa memiliki ijazah sampai minimal S1. Dan hampir menurut laporan BK, anak kita yang melanjutkan hampir 75%. Sisanya adalah mereka banyak yang bekerja. Sisanya adalah mereka yang membuka usaha sendiri karena berkat keterampilan yang kita berikan, kewirausahaan yang kita berikan pada anak-anak, ini memungkinkan anak punya prestasi dan mengembangkan ya kemungkinan potensi ekonomi yang mereka kembangkan di setelah mereka lulus. Bapak Ibu yang berbahagia, ya pada kesempatan ini saya menginginkan mari karakter anak kita wujudkan menjadi karakter anak yang berbudi pekerti luhur, menjadi anak yang berkarakter Pancasila. Ya, mari kita semangat bersinergi. Kita pilih mana anak-anak yang bisa kita wujudkan dalam bentuk prestasi akademik, mana anak-anak kita yang bisa kita pilih yang kita wujudkan dalam prestasi non akademik. Ini penting sekali sehingga tidak ada anak yang nggak punya prestasi. Semua anak punya prestasi. Ya, karena memang Tuhan menghadirkan ya dalam memberikan potensi pada diri orang itu berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan lebih di bidang kognitifnya, ada yang banyak kemampuan dan ya passion yang bagus di bidang non akademiknya. Itu yang kita perhatikan. Ada anak yang profesional dan prestasi di bidang seni. Itu namanya prestasi. Ada anak yang punya prestasi di bidang keterampilan. Ya, seperti ahli itu di bidang TKR, teknik kendaraan ringan, dan itu merupakan bagian dari komitmen kita di double track dan kita masukkan dalam ekstrakurikuler. Sehingga anak kita sampai hari ini sudah banyak yang bekerja di mekanik di bengkel-bengkel, terutama bagi mereka yang enggak melanjutkan. Ada yang ahli di multimedia, ya anak kita yang melanjutkan banyak yang berperan dan mewujudkan potensi mereka sehingga mereka bisa menghasilkan suatu ya tambahan-tambahan dalam bidang ekonomi. Ada ahli anak yang memang kita kembangkan di tata boga, ya tata boga anak kita luar biasa, bahkan pernah tembus nasional. Kita lombakan di Bandung, kita lombakan di tingkat Surabaya, dan kita masuk 10 besar terbaik. Hingga itulah yang bisa kita banggakan. Sehingga anaknya yang lulus sambil kuliah dan juga sambil berusaha. Ya, di bidang tata busana juga banyak yang mengembangkan bagaimana mendesain dan menjahit mereka yang sesuai keterampilan yang kita berikan. Ya, di bidang welding, ya kita kerjasama dengan Judi, yaitu PT POMI yang ada di wilayah Paitan, sehingga anak-anak kita kirimkan ke BLK-nya, PLTU, untuk dididik ya dalam mengembangkan dan terampil di bidang teknik kendaraan ringan, ya di bidang welding pengelasan, sehingga membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Ya, ada yang teknik listrikan, ya instalasi listrik rumah, dan mereka sudah kami berikan dan kita kirim ke sana dalam rangka kerjasama dengan PT POMI. Terima kasih ya kami sampaikan kepada PT POMI yang telah menyisihkan CSR-nya untuk kita dalam mengembangkan keterampilan anak.
Dan banyak hal ke depan yang kita kuatkan dalam kerjasama ini. Ya, bagi semuanya yang saya hormati, inilah prestasi-prestasi yang sudah kita kembangkan, yang kerjasama yang sudah kita lakukan dengan PT Dudi, dengan dunia usaha, dan stakeholder yang lain, kita terus kembangkan dalam rangka mewujudkan siswa yang prestasi, siswa yang mempunyai kemampuan, ya prestasi di bidang global maupun di bidang nasional. Ya, itulah yang bisa kita berikan pada kesempatan ini. Terus jadikan anak-anak kita anak yang lulusannya berkualitas, bermoral, dan memiliki peradaban. Ya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, guru sebagai agen of change, itu agen perubahan terhadap nilai-nilai karakter bangsa dan nilai moral anak. Ini penting sekali karena bisa membawakan peradaban-peradaban yang mulia, peradaban yang baru bagi masa depan mereka. Ya, guru yang sangat menentukan adalah kualitas sumber daya manusia. Ya, sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang, ini juga akan menjadi penentu guru-guru yang hebat pada tahun ini. Ya, akan memberikan perjuangan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan bangsa negara ini. Ya, anak-anak kita ajari bagaimana menghormati posisi mulia seorang guru. Bahkan Rasulullah SAW pun diutus sebagai guru. Ya, sebagaimana dalam satu hadis yang berbunyi, innama bistu mu'allaman. Ya, innama bistu mu'allamun. Sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, yaitu sebagai guru. Hadis riwayat Ad-Darimi. Ya, begitu mulianya sampai-sampai Allah dan para malaikat serta seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan hal yang ini bagi mereka yang mengajarkan ilmu dan mereka yang menuntut ilmu. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Tabrani, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan yang ada di lautan maupun di sungai benar-benar mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa? Guru. Kebaikan apa? Kebaikan ilmu. Jadi guru yang mengajar dan anak yang belajar didoakan oleh malaikat, didoakan para ikan yang ada di laut, dan juga semut-semut yang ada di lubang pun saya mendoakan mereka. Saking mulianya posisi seorang guru dan posisi orang yang menuntut ilmu. Ya, bahwasanya guru itu memiliki kemuliaan karena mereka membangun jiwa dan akal serta membina ruhiyah dan akhlak seorang anak atau santri kalau di pondok. Ya, bahwasanya guru mendidik dengan prinsip keadilan tanpa membeda-bedakan. Ya, yang ditamakan adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan dapat tertanam dalam diri murid. Ya, guru menempatkan keadilan di atas kasih sayang. Guru menempatkan keadilan di atas kasih sayang. Kasih sayang kita boleh bangun, dan itu merupakan bahkan komponen penting dalam ya menguatkan komunikasi yang baik antara guru sama anak. Tetapi keadilan ada di atas segala-galanya daripada kasih sayang. Kita nggak bedakan itu anak orang kelompok bawah, anaknya pejabat, anaknya kelompok menengah, anaknya para pengusaha. Sama semuanya ilmu kita berikan kepada anak. Sama semuanya rangkulan kasih sayang diberikan oleh guru kepada anak. Sama semuanya perhatian dan bimbingan pada anak juga sama. Ini keadilan. Tapi kasih sayang juga sangat menentukan juga. Karena anak yang selama ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan normatif sekolah, aturan sekolah, karena mereka hilangnya kasih sayang baik di rumah maupun di sekolah. Peran guru sangat penting mengambil peran orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Anggaplah mereka anak kita sendiri. Anggaplah mereka itu keponakan kita sendiri. Anggaplah mereka anak kita adalah adik sendiri yang perlu kita berikan kasih sayang, perhatikan, bimbingan, dan arahan agar jadi anak yang baik. Momen hari guru nasional
penting kita tingkatkan, kita mulai sekarang dan kita kuatkan keadilan dan kasih sayang beriringan, ya. Tapi keadilan lebih di atas daripada kasih sayang. Ya, kita ingat, seorang pelajar atau murid tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmu yang dapat manfaat kecuali jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri dan menghormati gurunya. Ini dalam kitab Ta'lim Mu'alim, ya, Ta'lim Muta'alim, ya, dijelaskan pentingnya, ya, ilmu itu memberikan nilai manfaat dan pentingnya seorang siswa untuk mendapatkan manfaat dari berkahnya ilmu dengan cara menghormati gurunya. Bukan guru kita hormat, tapi di sana ada potensi keberkahan ilmu, ya, kebaikan ilmu, ya. Karena para ulama, bila seorang sudah tidak menganggungkan ilmunya itu sendiri, bila seorang siswa tidak menghormati dan mentakdimi gurunya, maka ilmu itu tidak akan memberikan kebaikan pada dirinya dan masa depannya dari seorang murid atau santri. Ya. Ketika seorang anak mencium tangan guru, bukan sekedar mencium jasadnya, ya, bukan sekedar mencium jasadnya, tetapi kalian, anak-anak sekalian, sedang menghormati, memuliakan orang yang Allah percaya ilmunya kepadanya. Siapa? Guru. Ya, anak sekalian, ya. Tidak hanya kau menghormati atau mencium jasadnya, tapi di sini ada doa-doa, harapan-harapan oleh seorang guru. Ada doa-doa yang tersirat, yang kalau diucapkan, ya Allah, berikan keselamatan, keberkahan, ya, ilmu yang sudah kami berikan. Berikan kebaikan pada anak ini, semoga anak ini besok jadi orang yang hebat, orang yang memiliki karakter dan dibanggakan oleh orang tua dan masyarakat dan tercapai cita-citanya. Itulah doa tersirat dari seorang guru ketika anak mencium tangan guru. Penting sekali. Ketika guru menyambut anak di depan, anak masuk jam 6.30 atau sampai 6.45, sambut anak-anak. Say hello, good morning, assalamualaikum. Sambut mereka bahagia. Disapa tangan mereka pegang dan dicium tangan seorang guru, memuliakan seorang guru. Doa dan harapan serta ampunan dari Allah melalui doa malaikat akan sampai kepada mereka. Dan ilmu yang didapatkan satu hari itu adalah berkah sekali. Sampai berkahnya bertahun, berbulan-bulan, sampai 3 tahun, maka akan diakumulasi kebaikan dan bisa menjadi mulia anak itu. Besar sekali sentuhan guru kepada tangan dan muka anak ketika mereka mencium tangan seorang tangan guru. Doa yang ada di sana. Dan karakter akan berubah di saat itu juga karena ada hidayah, karena ada sinar ilmu yang Allah berikan kepada guru yang memberikan ilmu dan anak yang menuntut ilmu, ya. Jadi itulah keberkahan dan manfaat dari ilmu untuk para anak-anak sekalian, khususnya anak-anak SMA 1 Python, ya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ketika umat Islam khususnya dan para murid atau para santri yang ada di pesantren menganggungkan satu ilmu, itu yang akan mengangkat peradaban manusia. Bila ilmu itu kalangan orang Islam, maka akan mengangkat peradaban masyarakat Islam, ya. Contoh, kita mendapati pada zaman keemasan, pada dinasti Abbasiyah, dunia Islam memiliki Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Itu tempat berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan yang sangat dihargai. Mereka menerjemahkan buku-buku dari berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, Cina, dan lainnya. Karya mereka dihargai dengan emas, menunjukkan betapa besar penghargaan terhadap orang yang berilmu. Inilah yang memunculkan peradaban dunia Islam yang menjadi inspirasi bagi dunia Barat, ya. Bapak Guru yang berbahagia, ingat ketika Jepang,
ya negaranya yang dibombardir dengan bom atom oleh sekutu, ya Nagasaki, Hiroshima, hampir rata dengan tanah dan masyarakatnya hampir semuanya meninggal, tapi ada beberapa yang ada. Ketika Kaisar itu tanya pada saat itu, mungkin belum masih saat itu hidup, tidak kena dampak dari bom, bertanya, masih adakah guru yang hidup? Ada berapa guru yang masih hidup? Itulah muncul dalam benak mereka seorang kaisar waktu itu, yang dipikirkan adalah guru, ilmu, Karena Jepang berkembang saat ini karena peradaban ilmunya yang luar biasa. Karena peran guru yang membentuk karakter orang Jepang jadi karakter yang luar biasa, ya, menghormat pada gurunya, menghormat pada negaranya, dan mengangkat diri menjadi orang yang hebat dengan ilmu itu sendiri. Jadi itu yang ditanya. Sudahkah kita, masyarakat kita, negeri kita mengagungkan seorang guru? Sudahkah pemimpin kita yang hebat ini yang menempatkan guru sebagai komponen bangsa yang hebat, komponen bangsa yang perlu mendapatkan perhatian, baik secara moral maupun secara fisik maupun kesejahteraan. Harapan kita para pemimpin bangsa, ya, bisa menilai dan menempatkan komponen guru di atas segala-galanya, karena dialah yang mencetak bapak ibu pemimpin bangsa negeri ini masa yang akan datang. Bukankah para pemimpin bangsa yang ada hari ini, baik mereka yang ada di pegawai negeri, baik ada mereka yang ada di legislatif, baik mereka ada di DPR, baik ada di menteri, bahkan tingkat tinggi presiden, itu berangkat hebatnya jiwa mereka dari seorang guru. Tanpa guru, nonsen mereka jadi orang hebat seperti itu. Saya mohon betul kepada bapak-bapak kita bangsa, ya, semoga pada Hari Guru Nasional bapak kita yang mulia bisa menempatkan, ya, guru sebagai komponen yang hebat dan komponen yang menentukan dalam perwujudan pemimpin bangsa yang hebatnya kan. Dan mohon perhatian juga, ya, segala-galanya, ya, karena insya Allah negeri ini akan baik, negeri ini akan hebat, ya, bila gurunya juga diberikan satu penghormatan dan tempat yang tinggi pula di negeri ini. Terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional 2024 tanggal 25 November. Semoga menjadi sinergitas untuk membangun bangsa melalui pendidikan, melalui pengajaran, melalui bimbingan, melalui evaluasi, sehingga hebat negeri ini dengan peran seorang guru yang bermutu dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.